Halo sahabat-sahabat Kimopeng dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel kita Kimopeng 212. Doa saya dan harapan saya selalu semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kesehatan, perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Dan bagi siapapun yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, semoga Allah mengangkat kesulitan dan kesusahannya tersebut dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang prediksi. Ingat, prediksi, bukan ramalan. Karena kita dilarang untuk meramal sesuatu ke depan. Karena itu sama dengan seperti kita mendahului kehendak Dia atau Allah. Jadi prediksi ini saya dapatkan melalui beberapa bisikan-bisikan yang saya terima beberapa waktu lalu, sebenarnya dari akhir tahun lalu sih ya. Dan itu sudah saya tuangkan juga di Twitter saya, Kimopeng 212. Jadi di antara prediksinya, untuk Indonesia tahun 2020 ini, yang pertama masalah api. Jadi ada 4 unsur ya: udara, angin, air, api. Jadi sekarang kita masuk di masalah api. Masalah api ini tetap menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia, yaitu kebakaran. Baik itu kebakaran hutan maupun perumahan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang berupa teguran alam maupun perbuatan manusia. Itu yang perlu dihati-hati. Akan banyak beberapa titik api, terutama di hutan, yang sengaja dibakar. Maaf untuk oknum-oknum yang sengaja dibakar untuk menggoyang pemerintahan dan juga untuk memperlancar bisnis kartel dari oknum-oknum tersebut. Kenapa hutan yang dikorbankan? Karena dengan dibakarnya hutan, maka itu akan menjadi lahan kosong tandus, di mana perusahaan-perusahaan tertentu bisa dengan leluasa mengajukan izin atau kong kali kong dengan pejabat setempat untuk membuat apakah itu perkebunan atau hal lainnya. Itu prediksi pertama tentang masalah api. Prediksi kedua masih di api juga, hati-hati dengan gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Karena saya mendapat sinyal gunung-gunung tersebut batu. Dan yang dikhawatirkan apabila dalam waktu bersamaan ada 7 gunung aktif, ada 7 gunung berapi yang aktif, batu bersamaan. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Makanya bagi teman-teman pecinta alam, pendaki gunung, tetap berhati-hati, lihat keadaan alam, juga informasi-informasi dari BMKG. Itu masalah gunung. Selanjutnya air. Jadi air ini bisa berupa banjirop, bisa berupa banjir kiriman ataupun tsunami.
Wallahu a'lam, kemungkinan itu dari unsur api dan unsur air ini akan datang ke Indonesia dalam tahun ini. Walaupun di tengah pandemi corona sekarang ini. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang hobi ke pantai, hobi mancing, perhatikan situasi. Hati-hati dengan air. Dan juga tolong untuk saling menjaga kebersihan di lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita buang sampah sembarangan ketika terjadi banjir meluap, kita hanya bisa menyalahkan pihak lain, atau dalam hal ini pemerintah. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, sama-sama kita menjaga diri kita untuk bisa lebih baik. Dari unsur politik, kecenderungan tahun ini sampai dengan akhir tahun akan terus memanas. Walaupun Pilpres sudah berlalu. Karena banyak oknum-oknum yang tidak puas atas apa yang mereka inginkan tidak tercapai, sehingga mereka terus mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Makanya mari kita gunakan logika dan akal pikiran. Buka hati, buka pikiran, agar kita bisa melihat sesuatu itu secara lebih luas, bukan dengan pikiran yang sempit dan picik. Cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan hanya berdasarkan informasi sepihak dari pihak-pihak yang kita yakini kebenaran, tapi carilah informasi sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam Islam ada istilah tabayun, supaya kita selalu untuk mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin. Dan harapan saya juga, masalah corona ini, walaupun corona tidak akan bisa hilang di muka bumi ini, tapi paling tidak kita bisa meminimalisasi. Seperti sekarang program pemerintah new normal, walaupun banyak yang mengejek atau apapun itu namanya. New normal itu kehidupan normal yang baru, di mana kita tetap dengan protokol kesehatan standar. Harapan saya teman-teman juga ketika beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, ya. Gunakan masker itu yang benar. Ini dipencet. Bukan begini. Kalau gini gunakan masker nggak ada artinya. Gunakan masker yang benar. Setelah gunakan masker, sebelum beraktivitas, usahakan pakai hand sanitizer di tangan. Dan setelah beraktivitas apapun itu, gunakan kembali hand sanitizer. Apabila tidak punya hand sanitizer, sahabat-sahabat semua bisa menggunakan sabun cuci tangan atau hand soap. Kalaupun nggak ada hand soap, bisa dengan sabun mandi biasa, dipotong kecil-kecil, ditaruh di plastik. Ketika mau beraktivitas, cuci tangan. Selesai beraktivitas, cuci tangan. Dan ketika sampai di rumah, jangan lupa untuk segera mengganti pakaian Anda. Jadi harapan dari kita semua, semoga apa yang kita prediksikan tadi tidak terjadi. Harapan kita supaya hidup makmur, aman, damai, dan nyaman.
Dan semua kembali kepada diri kita masing-masing. Karena ingat, yang bisa merubah nasib atau keadaan kita hanya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat dan sama-sama kita saling menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, jaga lidah, jaga mulut, jaga jari Anda, dan jaga lingkungan Anda. Saya Kimupeng 212, salam.